Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Selamat datang saya ucapkan kepada anak-anakku sekalian kelas 6 SDI Pancasila Krian, yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, yang cerdas-cerdas, dan yang beriman kepada Allah. Ya, anak sekalian, hari ini Pak Agus akan memberikan pelajaran tentang memahami paham Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, kalau di kelas 5 kemarin kita mempelajari apa itu Ahlussunnah wal Jamaah, nah sekarang kita lebih lagi memahami bagaimana paham Ahlussunnah wal Jamaah itu ya. Baik, mari kita awali dengan bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan pelajaran kita hari ini dan seterusnya bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Ala hadiniyah bi barakatil Fatihah. Baik anakku sekalian, tujuan dari pembelajaran kali ini adalah diharapkan kalian semua nanti akan memahami paham Ahlussunnah wal Jamaah lebih mendalam ya. Kalau di kelas 5 kita belajar tentang bagaimana arti Ahlussunnah wal Jamaah, bagaimana artinya Nahdlatul Ulama. Nah, sekarang kita memahami lebih dalam tentang Ahlussunnah wal Jamaah. Insyaallah dengan paham Ahlussunnah wal Jamaah nanti kalian akan menjadi kader-kader NU yang handal di masa yang akan datang. Ya, understand? Lanjut. Anu sekalian, hari ini saya akan menjelaskan tentang Ahlussunnah wal Jamaah di bidang akidah. Ada yang bidang akidah, ada bidang syariah, ada bidang tasawuf. Nah, khusus pelajaran hari ini kita akan belajar tentang Ahlussunnah wal Jamaah di bidang akidah. Akidah itu keyakinan atau tauhid ya. Nah, apa saja ajaran akidah Ahlussunnah wal Jamaah? Ini banyak sebenarnya, tapi ini saya tulis poin per poin saja ya. Masih banyak sebenarnya, ada sekitar berapa ya? Sekitar 30-an lebih ajaran Ahlussunnah wal Jamaah di bidang akidah. Baik, yang pertama, Ahlussunnah wal Jamaah di bidang akidah itu adalah bahwa Allah mempunyai sifat jamal, ya, keindahan. Kemudian kebesaran, jalal ya. Kemudian dan kesempurnaan, kamal. Jadi Allah itu mempunyai sifat jamal, jalal, dan kamal. Allah itu suka keindahan. Siapapun yang mengakui Allah sebagai Tuhannya, maka dia harus senang akan keindahan. Kerapian, keindahan, kebersihan. Ya. Kemudian Allah itu punya sifat kebesaran. Allah itu akbar, Allah itu maha besar. Allah itu yang tidak ada yang membandingi kebesaran Allah. Maka kita sebagai manusia harus mengakui bahwa Allah itu adalah maha besar dan kita ini kecil, tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Ta'ala ya. Maka kalian sombong, kalian meliti, karena sebenarnya kita ini adalah manusia yang kecil ya. Allah itu sempurna, jadi maha sempurna. Tidak ada yang lebih sempurna dari Allah. Allah itu maha sempurna. Ini satu ya. Yang kedua, Allah punya sifat wajib 20, sifat mustahil 20, dan sifat jaiz 1 ya. Nah, kalau misalnya kalau zaman dahulu ketika saya masih kecil, itu ketika ada di surau-surau, di langgar-langgar, ketika selesai adzan itu ada apa namanya pujian. Allah wajah, Allah wujud kita mbako. Mukhalafatul hawadithi yamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat iradat ilmu hayat. Tahu gitu ya. Sama basor kalam qadiron muridan aliman hayyan sami'an
basiran mutakalliman. Itu sifat wajib 20 Allah ya. Itu setiap kali pujian seringkali dibagawi pujian oleh anak-anak zaman dahulu ya. Sekarang gak unsum pujian. Anak-anak zaman sekarang ini unsumi gadget ya. Lanjut ketiga, bahwa Ahlussunnah Jamaah itu percaya kepada malaikat yang diciptakan Allah dari cahaya. Malaikat itu ada. Malaikat itu terbuat dari cahaya dan diciptakan oleh Allah. Nah, sebagai orang NU yang Ahlussunnah Jamaah harus percaya bahwa malaikat itu memang ada dan diciptakan dari cahaya. Wajib itu percaya ya. Ini yang ketiga. Keempat, Al-Quran adalah firman Allah, kitab suci terakhir yang paling sempurna. Bahwa Allah itu menciptakan Al-Quran untuk menyempurnakan kitab-kitab terdahulu. Kitab apa? Taurat, Zabur, Injil ya. Itu dulu pernah ada, kitab-kitab ini diturunkan oleh Allah dan kemudian disempurnakan oleh kitab Al-Quran ya. Jadi Al-Quran itu adalah firman Allah yang menyempurnakan kitab-kitab yang terdahulu ya. Ini yang keempat. Yang kelima, bahwa Allah mengutus para rasul dan nabi untuk menyebarkan ajaran tauhid, ajaran Islam. Nah, rasul dan nabi itu utusan Allah dan kita harus percaya pada itu. Kenapa? Karena Ahlussunnah Jamaah itu percaya bahwa Allah memang mengutus para rasul dan nabi untuk menyebarkan ajaran tauhid. Ajaran tauhid itu ajaran yang mengesahkan Allah. Yang mengesahkan Allah, Allah itu satu. Tidak ada yang mengembari Allah, ada yang menandingi Allah atau menandingi Allah, tidak ada ya. Ini yang kelima. Baik, lanjut. Kemudian yang keenam, anak sekalian, bahwa jumlah nabi dan rasul yang wajib diketahui ada 25. Ini yang ada dalam Al-Quran. Mulai Nabi Adam alaihissalam, nabi yang pertama, sampai yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabi. Khairul Anbiya ya. Nabi Muhammad itu adalah Khairul Anbiya, nabi terakhir yang paling mulia ya. Khairul Anbiya, sebaik-baik para nabi. Nah, itu Nabi Muhammad SAW. Nah, jumlah nabi dan rasul yang wajib kalian ketahui adalah 25. Mulai Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Lanjut yang ke-8, bahwa hari kiamat itu pasti akan terjadi sebagai pertanda dunia berakhir. Nah, percaya kepada hari kiamat itu adalah salah satu rukun keimanan. Kalau kita iman kepada Allah, percaya kepada Allah, maka kita juga harus percaya bahwa pada saatnya nanti terjadilah hari kiamat. Hari kiamat itu hari hancurnya seluruh dunia ini. Mulai planet-planet di atas, planet Pluto, Mars, Jupiter, planet apapun itu akan hancur berantakan, dan dunia yang kita tempati ini akan juga hancur berantakan. Kapan datangnya hari kiamat? Tidak ada yang tahu. Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma tanda-tanda kiamat itu sudah ada semuanya. Tinggal satu yang belum ada, yaitu munculnya terbitnya matahari dari arah barat. Nah, kalau matahari dari arah barat ini sudah muncul, matahari dari arah barat, maka itu kiamat tidak akan pernah terhindarkan. Ya. Jadi orang-orang Ahlussunnah Jamaah percaya bahwa hari kiamat itu pasti akan terjadi ya. Kapan? Hanya Allah yang tahu. Kita harus bersiap-siap untuk menghadapi segala macam kemungkinan kiamat datang secara tiba-tiba. Baik, yang ke-9 anak sekalian, bahwa surga adalah tempat untuk orang yang beriman dan beramal soleh. Siapapun yang beriman kepada Allah dan senang beramal baik, beramal soleh, melaksanakan sholat dengan baik, melaksanakan ngaji dengan baik, dengan orang tua, taat kepada orang tua, patuh terhadap orang tua, menghormati orang-orang yang lebih tua, berakhlak baik, lesannya bagus, gak misuan, ya, lesannya dipakai untuk membaca Al-Quran, berkata-kata yang tidak menyakitkan orang lain, itu adanya di surga.
Nah, neraka adalah tempat orang yang ingkar kepada Allah. Jadi gak gelem sembahyang, kemudian dengan orang tua berani dengan orang tua, berani membantah orang tua, ngelawan wong tua, kemudian suka meso, marno pacaran awur-awuran. Nah, orang-orang semacam ini tempatnya di neraka. Tempat orang-orang yang ingkar kepada Allah dan ajaran Islam, ya, nomor 9. Kemudian yang nomor 10, beriman kepada hal yang gaib. Kita sebagai orang NU, Ahlussunnah wal Jamaah, harus percaya, beriman kepada hal-hal yang gaib yang tidak kelihatan. Seperti malaikat, alam kubur, kemudian Lauh Mahfud, kemudian ada hal-hal yang bersifat gaib, termasuk percaya kepada adanya surga dan neraka. Nah, itu adalah konsep ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah di bidang akidah. Okay? Understand? Nah, news understand. Lanjut ke berikutnya. Yang ke-11, rezeki, jodoh, kematian, ajal, itu yang menetapkan adalah Allah. Di zaman azali, sebelum manusia lahir, dilahirkan ke muka bumi ini, itu namanya zaman azali. Di Lauh Mahfud sana, itu sudah ditulis rezekinya, jodohnya siapa, kapan dia mati, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Tetapi kemudian kita tidak boleh kemudian pasrah secara total kepada Allah. Wis gak golek duit gak apa-apa, sing penting nek ana rezeki oleh dhewe. Wis gak golek jodoh, nek oleh jodoh lek teko-teko dhewe. Tidak ada ikhtiar. Maka tidak boleh seperti itu. Maka manusia diwajibkan ikhtiar, usaha. Dan selanjutnya tawakal, berpasrah diri kepada Allah. Kita harus berusaha mencari rezeki dengan sekuat tenaga. Nyambut gawe di pabrik, kemudian usaha menjadi petani, usaha dagang. Harus berusaha, tidak boleh kemudian berdiam diri, jaga rezeki itu Gusti Allah, tidak boleh. Harus ada usaha, harus ada ikhtiar, baru kemudian dapat rezeki. Jodoh juga demikian, harus mencari jodoh yang terbaik. Meneng tidak akan dapat jodoh. Nah, seperti itu. Mati juga demikian. Misalnya corona, masalah corona tidak boleh kemudian kita ngomong, wis nek wae mati lah mati, lah apa wedi karo corona. Nek wae mati lah mati, nggak boleh demikian. Akhirnya gak gelem gawe masker, marung senangnya bergerombol, kemudian ndak pernah cuci tangan karena dia yakin bahwa mati itu urusan Allah. Ndak boleh begitu, tetap harus usaha, jangan sampai kita mati. Bagaimana usaha jangan sampai mati karena corona? Usahanya adalah memakai masker, kemudian jaga jarak, kemudian cuci tangan dengan sabun. Itu usaha-usaha supaya tidak mati, dan itu wajib, ya. Manusia diwajibkan ikhtiar usaha, selanjutnya tawakal, berpasrah diri kepada Allah. Oke, understand? Lanjut, 13. Bayi yang lahir di dunia ini adalah fitrah, suci. Oleh karenanya, misalnya ada orang orang non muslim, orang Buddha atau orang Hindu melahirkan seorang bayi dan kemudian bayinya meninggal dunia, maka dia suci, fitrah, meskipun dia lahir dari orang Hindu atau Buddha atau non Islam, tetap lahirnya dalam keadaan fitrah, suci. Kalau dia mati dalam keadaan masih bayi, belum akil balik, maka dia termasuk golongan yang dimasukkan ke surga. Itu adalah keyakinan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, dan sekalian ya, itulah anak sekalian ajaran Ahlussunnah wal Jamaah di bidang akidah yang saya rangkum. Masih banyak sebenarnya, tapi itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaat ya kepada kalian semuanya. Oke, lanjut. Nah, sekarang tibalah saatnya kalian mengerjakan LKS ya. LKS halaman 12 Romawi 3.
Di sana ada pertanyaan, 5 pertanyaan kalau nggak salah. Itu silakan dijawab dengan baik, ditulis di kertas folio, nanti pada saatnya nanti kalau disuruh mengumpulkan oleh Bapak Ibu guru ya dikumpulkan di sekolah, kalau enggak ya tolong aja setelah selesai kalian kerjakan di foto dan dikirim ke saya. Oke, kasih nama dan kelas. Oke. Saya kira itu anak sekalian ya. Tetap semangat, tetap pakai masker ketika keluar rumah, jaga jarak, cuci tangan dengan sabun setelah menemukan sesuatu yang diduga ada virusnya, dan jaga imun, jaga daya tahan tubuh dengan cara istirahat yang teratur, makan yang teratur, dan olahraga yang teratur. Tapi jangan lupa tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan lahir dan batin. Saya kira sekalian ya. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.